Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul dari kelas manajemen A reguler dengan NIM 34021904908. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-9 dari mata kuliah Komputer Bisnis 2 dengan dosen pembimbing Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM. Untuk tugasnya atau materinya yaitu menghitung reliabilitas. Untuk penjelasan reliabilitas atau keterpercayaan menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Kita mengenal ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Pada tulisan ini atau pembahasan ini ada yaitu membatasi yaitu mengenai reliabilitas internal. Ada beberapa teknik reliabilitas yang termasuk dalam prosedur konsistensi internal. Di antaranya banyak digunakan adalah teknik belah dua atau split half. Nah, untuk tugasnya untuk filenya masih sama dengan tugas yang pertemuan ke-8, yaitu frekuensi dan validitas instrumen Nah, di sini masih penelitian yaitu judul skripsi. Nah, di sini kita akan menghitung reliabilitas. Nah, di sini kasusnya masih sama yaitu untuk X1 kualitas pelayanan, untuk X2 jumlah pengunjung, dan Y1 jumlah pembeli. Nah, masih sama penelitian skripsi. Nah, kita mencoba mencari yaitu kualitas pelayanan Jadi kualitas pelayanan kita cari. Nah, ada unjuk kerjanya yaitu gunakan teknik belah dua split half. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu siapkan hasil kuesioner dalam bentuk tabel atau data. Nah, di sini kita blok CTRL-C kita ke reliability X1 CTRL-P CTRL-P. Nah, ada Nah, kita akan hanya membutuhkan datanya Nah, ini kita bisa hapus. Yaitu CTRL min Oke saja. Nah, ini juga kita hapus. CTRL min. Oke. Ini juga kita hapus. Nah, ini juga kita hapus. CTRL min. Oke. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya itu pisahkan instrumen genap dan ganjil. Nah, kita pisahkan ini ini ganjil. Ini ganjil. Ini kita buat itu yang genap, kita bisa blok ini. Semua tabel blok dulu. Maaf. Ada kesalahan total. Kesalahannya. Maaf kita blok Nah, sudah di blok, kita bisa CTRL. Nah, ini kita ambil kita geser lewat dua garis. Nah, sudah ada. Kita rapihkan ini dulu Nah, segini.
Ini kita rapikan, kita blok biar rapi, biar sama. Nah, ini kurang besar. Nah, ini genap ya, genap. Nah, kita pisahkan ya antara genap dan ganjil bilangannya. Nah, kita bisa blok ini CTRL ya, tekan, maaf, nih buang yang bilangan genapnya ya, CTRL, tekan ya CTRL-nya, kita CTRL min. Nah, sudah ya bilangan ganjilnya 1, 3, 5, 7, 9. Kita di sini buang untuk bilangan ganjilnya, kita buang. Itu tekan CTRL, terus tekan CTRL. Nah, kita CTRL min. Maaf. Kenapa ini? Kita tekan CTRL, tekan CTRL min. Nah, sudah ya bilangan genapnya. Nah, kita di sini buat jumlah ya. Jumlah. Di sini sama jumlah. Nah, di sini kita buat tabel ya. Buat tabel. Nah, kita ke sini ke outboard ya. Nah, sudah ya garisnya. Ini juga garis. Buat garis. Nah, sudah. Kita bisa cari untuk jumlahnya, hasilnya yaitu kita blok. Maaf, kurang. Kita blok. Nah, sudah di blok, kita ke zoom ya. Nah, sudah ada jumlahnya. Ini juga sama, kita blok, kita zoom, tekan. Nah, ada ya jumlahnya 21. Kita di sini buat rekapan total ya. Rekapan total. Nah, di sini genap. Ganjil. Sini genap. Nah, ganjil kita sama dengan, kita ambil nilainya di sini. Enter. Ini sama juga. Enter. Nih. P4 ya. Enter. Kita buat dulu garisnya. Maaf. Kita buat dulu garisnya sampai nih. Sampai 20. Ya. 20. Kita buat garis. Nah, sudah ada ya garisnya. Kita blok. Tarik ke bawah sampai 20. Nah, sudah ada ya hasilnya. Nah, di sini ada langkah-langkah lagi, yaitu
Buat rekapan total skor ganjil dan genap, hitung korelasi genap dan ganjil. Itu kita ke data ya. Kita ke data, ini ke data analisisnya. Ini data analisis, kita menginstal dulu ya. Itu ada, itu asalnya tidak ada ini. Kita harus install dulu. Ini ke correlation ya. Oke. Nah, di sini kita input rank ya. Nah, ini panah nih. Nah, kita input ini sampai ini 23 ya. Kita enter. Enter. Nah, ini label inverse row ini count rank. Dan ini juga ini ke output rank ya. Output rank kita sama ke panah. Ini yang U ya. Yang U3. Kita enter. Nah, sudah ya. Kita oke. Nah, sudah ya hasilnya ya. Di sini sudah ada hasilnya. Sudah ada. Nah, di sini ada keterangan ya. Untuk mengefektifkan waktu kita CTRL-C. Kita ke reliabilitas 2 ya. Nah, kita CTRL-C. CTRL-C. Oh, ini. Reliabilitas 1. Di sini ya. CTRL-P. Nah, kita rapikan dulu ya. Variabel kualitas pelayanan, variabel. Nah, ini ganti ya. Variabel jumlah pelayanan, variabel kualitas pelayanan adalah, nah di sini kita bulatkan jadi 0,4 ya. 0,4 artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah, nah di sini ya ada keterangan menurut Sakaran secara umum keandalan kurang dari 0,60 atau reliability ya, kurang dari 0,60 dianggap buruk. Keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima. Nah, di sini diterima ya. Dan kisaran kalau lebih dari 80 itu bisa dikatakan baik. Nah, ini mungkin kalau bahasanya sedang ya. Nah, di sini bisa disebut baik karena lebih dari 70. Nah, jadi diperoleh angka reliabilitas pada variabel kualitas pelayanan. Nah, selanjutnya ini saya tulis ya, yaitu kualitas pelayanan di sini. Kualitas pelayanan kualitas pelayanan X1 ya. Kita kurungkan dulu X1, titik dulu X1. Ini bisa dikatakan bisa ya, karena lebih dari 70. Nah, ini kita tebelkan. Nah, sudah. Nah, untuk mencari jumlah pengunjung ya, ini sama ya kayak tadi, kita ke jumlah pengunjung ya, kita blok di sini. Jadi blok kita CTRL-C, CTRL terus solid blok kita ke sini, kita ke sini, kita sama ke sini. Di sini kita CTRL-V ya, sudah ada. Dan kita bagi ganjil dan genap. Setelah itu kita mencari jumlahnya ya, jumlah
ganjil dan jumlah genap. Setelah itu rekap total ya, ganjil dan genap. Ganjil ini jumlah dari jumlahnya sama ya, enter, juga sama, enter. Nah, ini juga sama ya, kita ke data, ini juga ke data analisis juga sama ya. Nah, untuk jumlah pengunjung ya, nilai reliability ya, yaitu untuk keterangannya. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel jumlah pengunjung adalah 0,78, artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik ya, bisa dikatakan baik. Nah, kita untuk yang terakhir yaitu jumlah pembeli ya. Jumlah pembeli itu reliability Y1. Nah, ini juga sama. Kita ambil dari sini jumlah pembeli Y1. Nah, sama kita juga blok ya, blok sama kayak tadi. Nah, kita kesiniin sama, wah ini belum saya tulis ya, ini ganjil ini genap kita ini biar ini ya, nah kita ke marker center, juga bisa kita ke marker center. Nah, kita bisa rapihkan ya, ini yang jumlah nih, yang jumlah ini bisa kita ini biar rapih. Nah ini juga ya, terapihkan. Nah, sekian penjelasan tentang reliability ya, yaitu dari penelitian ya, itu angka reliability ya. Sekian pembahasan tentang mencari atau menghitung nilai reliabilitas. Mohon maaf atas tutur kata kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.